Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Rabu 26 Oktober 2022. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-etok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan sebuah nabi ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi kalian sendiri campakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, tema dari renungan kita hari ini adalah pintu yang sesak. Bila manakah kita berjumpa, bertemu, mengalami pintu yang sesak dalam pengalaman hidup kita sehari-hari? Kalau kita ikuti situasi di sekitar kita, khususnya pada masa-masa Lebaran, di mana banyak masyarakat yang akan melakukan mudik dari Jakarta menuju Jawa, Semarang, Surabaya, Bandung. Nah, banyak yang kembali ke kampung halaman merayakan Idul Fitri, atau juga kalau di daerah kita, di daerah Sumatera Utara ini, kembali ke kampung halaman, ke Bonapasogit. Dan suasana yang terjadi di pelabuhan, di stasiun kereta api, ataupun di stasiun-stasiun bus adalah penumpang yang berjubel, yang berebutan tempat duduk untuk kembali. Dan karena banyaknya penumpang itu, maka pintu menjadi sesak. Nah, saudara-saudari, ternyata bukan hanya pintu menuju kereta api, bus itu yang sesak, tetapi menuju pintu surga juga ternyata sesak. Bahkan pintu surga itu pun dikatakan sempit dalam Injil tadi. Ternyata betapa susahnya untuk masuk dalam kerajaan Allah karena pintunya sempit, dan banyak orang berusaha masuk tetapi tidak semua akan bisa masuk. Kenapa? Karena untuk sampai ke sana dibutuhkan suatu perjuangan untuk selalu
mengarahkan hati, pikiran, dan perbuatan kepada kerajaan Allah. Bisa diumpamakan, orang-orang yang masuk ke sana adalah orang-orang yang memenuhi kriteria dan selama hidupnya di dunia mengarahkan pandangan, berpikir, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam hidup sehari-hari, saudara-saudari, apa yang membuat kita sering sulit untuk mencapai hal itu adalah karena kita masih terikat akan kehidupan, perbuatan, semangat, mentalitas dunia ini yang membuat kita susah untuk masuk ke dalam. Dikatakan dalam Injil tadi bahwa satu-satunya alasan Tuhan untuk menolak orang masuk ke surga adalah ketidakpedulian pada peringatan Tuhan. Ketidakpedulian itu dikategorikan sebagai perbuatan penuh kejahatan. Dikatakan tadi, enyahlah dari hadapanku, hai kamu semua yang melakukan kejahatan. Kita dipanggil oleh Tuhan sejak penciptaan untuk bekerja, untuk mengolah, untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi janganlah kiranya pekerjaan, pemenuhan kebutuhan merajai hidup kita, sehingga akhirnya kita kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, kehilangan pemberian diri untuk kerajaan Allah. Kejahatan bisa membelokkan hati kita dan pikiran manusia beralih dari Allah ke arah dunia. Dunia menjadi fokus perhatian dan akhirnya muncullah pemujaan-pemujaan atau yang disebut idolatria. Nah, saudara-saudari terkasih, orang yang terlalu sibuk dengan dunia dan menjadikan dunia, harta, kekuasaan, kesenangan pribadi, dan sebagainya sebagai satu-satunya adalah termasuk yang dikatakan Tuhan sebagai bagian dari membunuh hidupnya. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan baik untuk menatap masa depan, mengisi kesempatan yang ada dengan baik, sehingga dengan demikian pintu itu semakin terbuka bagi kita. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan dunia ini tidak sadar bahwa Tuhan datang seperti pencuri di tengah malam. Maka semua orang harus berjaga-jaga, berhati-hati, harus menanti dengan hati, dengan jiwa, dengan semangat penuh penantian akan kehadiran kerajaan Tuhan dalam dirinya. Nah, saudara-saudari terkasih, bagaimana bacaan hari ini berbicara kepada kita, kepada keluarga-keluarga kita. Ternyata Tuhan juga memanggil keluarga-keluarga untuk senantiasa membangun satu persiapan diri bagi tiket masuk ke surga. Kita tentu semua berharap bahwa kita sebagai satu keluarga dapat bersama-sama kelak duduk makan bersama dengan Allah Sang Bapa kita yang mengundang kita setiap hari masuk ke dalam perjamuannya. Maka di tengah-tengah keluarga kita membangun satu kerjasama, kekompakan, saling peduli satu sama lain, supaya kita tetap waspada bersama-sama akan datangnya kerajaan Allah. Sama-sama kita berjuang mengingatkan saudara-saudari kita yang terlalu sibuk, terlalu peduli dan mementingkan diri, mementingkan harta-harta kekayaan dunia ini. Kita dipanggil untuk selalu memberi semangat juga kepada mereka yang kemungkinan mempunyai pesimisme dalam hidupnya. Saya tidak mungkin lagi diselamatkan, saya tidak mungkin lagi beroleh hidup yang kekal.
Ternyata Yesus hari ini menyampaikan bahwa ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ada yang terakhir menjadi yang terdahulu. Maka pertobatan tidak mengenal waktu. Setiap saat bila kita mau bertobat, kita juga bisa mengalami keselamatan. Dan orang-orang yang merasa baik, orang-orang yang merasa sudah mapan, orang-orang yang merasa suci, hendaknya menyadari hal itu, bahwa sesungguhnya kemunafikan, ketidakaslian, kepura-puraan akan menjadikan kita menjadi orang yang terbelakang, walaupun di dunia ini sering kita berada di depan. Mari di tengah-tengah keluarga kita pupuk semangat itu. Walaupun keluarga kita sudah diambang kehancuran, mari kita giatkan, hidupkan semangat pertobatan. Kita bangun lagi. Kita hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita membangun kebersamaan sehingga tiket masuk kerajaan surga itu bisa kita perjuangkan bersama-sama. Jangan mau menang sendiri, jangan mau selamat sendiri, tetapi mari kita maju bersama untuk meraih, berjalan bersama mencapai harapan kita, yakni kebahagiaan bersama sebagai satu keluarga bersama dengan Allah. Kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, menjadi keluarga Tuhan, keluarga yang berdoa, keluarga yang bersekutu, keluarga yang berbagi, keluarga yang rela menolong sesama, itulah menjadi awal pintu pembuka bagi kita untuk menikmati kerajaan surga. Tuhan membantu dan menolong keluarga-keluarga kita. Amin.